Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana teman-teman kabarnya pejuang skripsi? Semoga sehat walafiat ya, amin ya rabbal alamin. Balik lagi di channel Asnan Wae, kita di sini mau sharing tentang Q&A ya, question and answer tentang ujian skripsi, skripsinya pengembangan ya, atau research and development atau R&D. Jadi teman-teman yang skripsinya pengembangan simak sampai akhir ya, karena ini dari sini nih nilainya A ya kan teman-teman ya. Jadi bagaimana biar dapat nilai A? Oke, langsung saja. Judulnya skripsinya ini contoh aja ya, kemarin yang kebetulan saya uji. Ya, saya jadi bagian di situ yaitu tentang pengembangan elektronik lembar kerja peserta didik atau ELKPD berbasis ICT ya teman-teman ya, dan seterusnya pada materi apa saya nggak lanjutkan. Ini judulnya ya. Kemudian dari penguji pertama, yaitu penguji pertama tentang wawasan dan teori, itu kemarin menanyakan apa sih motivasi saudara melakukan penelitian ini gitu ya. Adakah ide awal yang melatar belakangi penelitian ini gitu ya. Adakah wawancara awal, adakah observasi awal di sekolah gitu, adakah maksudnya di sini adalah kenapa sih pengen mengembangkan ELKPD? Apakah di sekolah tersebut memang nggak ada atau bagaimana gitu ya? Kalau kata mengembangkan berarti paling nggak di situ sudah ada, tetapi mungkin belum sesuai dengan kaidah-kaidah yang semestinya gitu ya, yang standar gitu teman-teman. Jadi jawabannya tentu oke, terima kasih Pak Bu atas jawabannya, atas jawabannya, atas pertanyaannya. Jadi ide awalnya adalah ketika saya melakukan ke sekolah ya, itu tanya-tanya sama pihak sekolah, yaitu dalam hal ini guru gitu ya, apakah ada lembar kerja peserta didik yang sudah dibuat. Ada ternyata ya, tetapi dari situ apakah ada untuk materi tertentu, ternyata belum ada gitu ya. Apakah ada yang sudah berbasis ICT, ternyata belum gitu ya. Dari situ kemudian ditulis, dikembangkan terus, ditanya terus ya teman-teman ya, ditanya terus sedetail mungkin, sehingga mengapa kok mau mengembangkan ELKPD yang berbasis ICT gitu ya. Sebenarnya ICT luas sekali ya gitu ya. Jadi itu dikembangkan terus ya. Itu ditulis dari hasil wawancara, dari hasil mungkin kajian atau telah ELKPD yang ada di sekolah tersebut. Teman-teman kaji apakah sudah kesesuaiannya seperti apa. Jadi bahan cerita itu di latar belakang. Jadi sangat kuat nanti. Itu ide-ide awal itu tadi sebagai dasar ya. Itu wajib ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah saudara menggali informasi detail dari pihak sekolah? Nah ini karena kuncinya pengembangan adalah mengapa jadi pengen mengembangkan ada sesuatu yang sudah ada tetapi mungkin belum sesuai dengan harapan gitu ya. Yaitu tadi bisa jadi basisnya belum ICT atau belum berbasis yang lain gitu ya. Meskipun ini sebenarnya basis ICT ini sangat umum sekali ya, belum ke basis ini nanti akan ditanyakan oleh penguji yang lain. Jadi gali informasi sudah detail mungkin dari pihak sekolah, yaitu terutama kalau LKPD berarti di situ LKPD-nya seperti apa, kalau perlu difoto per bagian-bagiannya itu dari mulai cover, kemudian daftar isi dan seterusnya isinya. Nah, itu difoto kemudian dikaji, ya itu jadi bahan cerita. Kemudian ELKPD itu apa ya? Karena ini yang ditanyakan wawasan ya. Definisi operasional untuk ELKPD itu seperti apa ya? Teman-teman harus cari sumber yang sesuai ya. Kalau ini ELKPD, kalau yang pengembangan yang lain juga cari definisi operasional dari yang disebutkan di judul. ICT ini seperti apa gitu ya? Karena luas sekali ICT ini, ngomong misalnya pakai HP, pakai WA pun ICT juga ya. Jangan harus spesifik ICT di sini nih, jangan ICT doang gitu ya. Itu ya untuk wawasan dan teori. Kemudian dosen penguji metode dan hasil penelitian lebih rigid lagi, lebih detail lagi. Melanjutkan yang tadi, batasan ICT-nya seperti apa gitu ya. Jangan-jangan ini karena ini cuma WA kemudian ini disebut ICT, jangan-jangan ya sama aja kayak yang lain ya, maksudnya pembelajaran yang lain dalam ini pendidikan. Berarti harus jelas sekali di definisi operasional tentang batasan ICT-nya ya. ICT yang dimaksud apa? Apakah
apa namanya, yang berbasis web atau apa gitu ya, HTML misalnya dan seterusnya, itu harus jelas ya. Karena di judul masih cukup ICT, jadi harus ada batasannya. Kemudian apa sih bedanya LKPD yang saudara buat dengan LKPD lain? Jangan-jangan sama saja, karena ini tadi apa, LKPD-nya ya berbasis ICT tapi cuma WA misalnya ya, ICT yang dimaksud ya sama aja, cuma dilihat di share di WA, kemudian dibaca oleh siswa dan guru di WA itu di-download, kemudian dibaca dalam bentuk PDF, ya sama aja ya, berbasis, nggak ada basisnya itu ya, kecuali berbasis web atau animasi atau apa, HTML dan seterusnya ya. Model pengembangan yang dipakai seperti apa, itu harus jelas, apakah R&D yang ada 10 langkah kemudian dipotong 7 langkah misalnya, atau pakai model 4G atau apa, harus jelas sekali ya. Meskipun sebenarnya di pengembangan ini teman-teman modelnya mirip-mirip ya, cuma istilahnya aja, tetapi step-step tahapan-tahapannya itu sebenarnya sama saja. Di bagian mana itu harus apa yang dilakukan pertama, misalnya menggali sedetail mungkin, kemudian menyusun, kemudian develop, kemudian evaluasi dan seterusnya ya, itu harus jelas. Kemudian penyusunan ini berbasis apa? Oke, ini menarik teman-teman ya. Ini berbasis ICT tadi kan sudah ya di judul ya. Cuma belum berbasis, misalnya ICT kan ya semua teknologi yang kita pakai ICT gitu ya. Maksudnya belum berbasis apa? Misalnya berbasis kontekstual, berbasis HOTS misalnya kalau di pendidikannya, berbasis apa? Itu harus jelas ada basisnya ya. Jangan-jangan sama aja kayak LKPD yang sudah-sudah ya, cuma dibuat nanti ada daftar isi macam-macam. Nggak ada basis apapun gitu ya, buat apa dikembangkan gitu. Kemudian sorry kecepatan ya, LKPD bisa diakses oleh siswa dan guru nggak? Nah ini penting teman-teman, karena berbasis ICT harus jelas bisa diakses siswa dan guru nggak. Kalau nggak bisa diakses oleh siswa, siswa itu nggak support HP-nya, smartphone-nya, maka ya nggak jalan ya, nggak bisa. Harus makanya nih potensi hambatan yang ada itu harus digali di awal ya, untuk ditaruh di informasi awal, memang perlu dikembangkan gitu ya. Kemudian ukuran kelayakan seperti apa, harus jelas juga. Layak apakah kalau ini di-download oleh sekian ratus siswa di situ itu layak gitu? Enggak bisa. Harus jelas valid ini seperti apa, produknya ini sudah divalidasi oleh dosen ahli yang benar-benar ahli ICT ya. Misalnya dalam ICT berarti yang tahu betul tentang ICT. Jadi di situ pasti akan diarahkan batasannya seperti apa gitu ya. Kemudian praktis ya, praktis harus ada respon siswa nanti teman-teman buat angket. Kemudian efektif berarti nanti apakah ditinjau dari hasil belajar materi apa, gitu harus jelas juga ya. Jangan cuma layak doang karena menarik doang, enggak bisa, harus ada ukuran yang jelas ya. Wah, bisa keren ya. Kemudian bahasa dan teknik penulisan sama sih ya, kayak yang sebelumnya juga, sesuaikan dengan pedoman terbaru, tata tulisnya dari awal sampai akhir, perhatikan urutan hierarki dalam kata pengantar. Kalau nggak mau nyebut nama, ya amannya adalah pejabatnya itu dekan atau apa gitu ya, yang berkontribusi, jangan sebut nama. Kalau dekannya ganti misalnya, perbedaan penggunaan kata depan yang awalan disambung dan dipisah ya. Kemudian huruf kapital juga diperhatikan, cek penulisan daftar pustaka, aturan penulisan jurnal, buku itu berbeda, serta batasan minimalnya harus berapa referensi, itu harus jelas ya. Semoga bermanfaat teman-teman, yakin, optimis dan senyum pasti bisa menjawab dan nilainya maksimal. Sehat walafiat, salam bahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.